Kejaksaan Negeri atau Kejari Surabaya resmi mengajukan kasasi ke PN Surabaya terkait dengan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti. Kejari meyakini Mahkamah Agung akan memutuskan sesuai dengan fakta dan pertimbangan yang sebelumnya sudah disajikan oleh jaksa penuntut umum. Lalu seberapa keyakinan ini dapat merubah vonis bebas Ronald Tanur? Dan untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana. Selamat malam, Pak Putu, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Mas. Oke, langsung saja Pak Putu. Jadi artinya apa poin penting yang sebelumnya Anda katakan ini sudah disajikan JPU pada persidangan sebelumnya yang kemudian dianggap bisa meyakinkan MA begitu, Pak Putu? Ya, terima kasih Mas. Baik Mas, sebelumnya kami juga sudah menyatakan kasasi pada hari ini dan tentunya nanti kami akan menyusun memori kasasi. Pada hari ini juga kami pada tanggal 5 Agustus 2024 kami juga sudah melakukan ekspos perkara, maksudnya untuk melakukan gelar atau ekspos untuk menerima saran-saran maupun masukan-masukan dari pimpinan kami secara internal guna untuk meramu atau nantinya akan menjadi bahan atau highlight yang akan kami masukkan dalam menyusun materi dari memori kasasi ini, Mas. Nah, sebelumnya juga kita sudah ketahui bersama beberapa pertimbangan dari majelis hakim, antara lain yang pertama itu mengenai tidak adanya saksi yang melihat satupun pada saat kejadian atau peristiwa penganiayaan atau pembunuhan yang dialami oleh korban di Sera Afrianti ini adalah menjadi salah satu pertimbangan hakim juga yang bisa membebaskan dari korban. Oke. Dan yang kedua itu Mas mengenai akibat dari matinya korban ini adalah berakibat dari adanya alkohol yang berada di dalam lambung. Nah seperti itu Mas. Dari dua pertimbangan inilah yang akan nanti kami sajikan lagi di beberapa materi yang akan kami mohonkan kepada Mahkamah Agung untuk bisa menilai, mengoreksi dan juga paling tidak bisa memperbaiki dari judek fakti atau hakim pengadilan negeri tingkat pertama yang nantinya bisa sesuai dengan harapan dari keluarga korban. Oke, Pak Putu, berarti artinya poin kedua bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh terdakwa ini menyebabkan korban meninggal dunia itu menjadi prioritas begitu ya dalam memori kasasi yang akan disusun oleh Kejari artinya? Betul Mas, jadi ada dua poin tadi, nah, tentunya nanti akan kami jadikan bahan pertimbangan juga kepada Mahkamah Agung supaya nanti fakta-fakta persidangan itu yang sudah dihadirkan oleh judek fakti itu nanti sebagai yuris Mahkamah Agung ini nanti bisa menilai putusan itu apakah sudah sesuai atau ada kekhilafan dari majelis hakim pada saat memberikan keputusan yang harusnya sesuai dengan keadilan yang diterima oleh korban. Baik. Pak Putu, ini yang perlu juga publik tahu. Kalau kemudian saya mengutip Undang-Undang MA pasal 50 mengatakan pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu MA mendengarkan sendiri para pihak atau para saksi. Apa yang diharapkan Kejari? Apakah MA hanya mempelajari dan menilik ulang melalui berkas yang sudah ada atau kemudian bisa langsung memanggil melalui saksi dan juga melalui pihak-pihak yang ada begitu? Bagaimana harapan dari Kejari, Pak? Baik Mas, untuk harapan kami nantinya dari Mahkamah Agung sendiri mudah-mudahan Mas bisa mengambil alih, artinya di sini sesuai yang disampaikan tadi bisa mengambil alih dan bisa memanggil sendiri mungkin saksi-saksi yang ada di fakta persidangan itu bisa digali kembali atau juga bisa nanti memeriksa kembali bukti-bukti yang sudah kami sajikan Mas, antara lain seperti ada visum et repertum maupun juga adanya ahli dari forensik yang sudah memberikan keterangan pada majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Disebut di situ ada bekas dari motif ban yang ada di tubuh korban. Dan juga adanya luka di bagian organ dalam tubuh itu karena lindasan dari ban. Nah, itu mungkin bisa dijadikan dasar juga
bagi Mahkamah Agung nanti bisa mengambil alih untuk bisa nanti menghasilkan atau putusan itu sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ada, dan tentunya nanti harapannya ini nanti bisa seadil-adilnya yang bisa diputuskan sesuai dengan hati nurani juga. Baik, artinya maksudnya adalah mengambil alih adalah MA bisa mendengarkan sendiri begitu ya? Tidak hanya dari berkas tapi juga saksi dan juga ahli yang bisa dihadirkan. Oke, ini juga yang menjadi khawatiran publik begitu dari sejak putusan bebas diumumkan oleh PN Surabaya adalah soal pencekalan. Nah, bagaimana Kejari juga apakah sudah diajukan kepada Kemenkumham atau kemudian masih dalam proses begitu? Karena apakah ini bisa diajukan secara langsung atau harus melalui Kejagung begitu, Pak Putu? Untuk pengajuan cegah tangkal secara administrasi kami harus melakukan secara berjenjang dahulu, Mas, melalui Kejaksaan Negeri Surabaya. Tentunya akan mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi dan akan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Dan melalui Jaksa Agung nanti akan langsung melakukan bersurat juga ke Kemenkumham, Mas. Tentunya melalui Dirjen Imigrasi untuk bisa melakukan pencegahan agar tersangka atau terdakwa Gregorius Ronatanur ini tidak berpergian ke luar negeri. Oke. Ya. Nah, kalau kemudian harus berjenjang, harus ke Kejagung dulu, baru kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, bahkan ke Dirjen Imigrasi, bukankah ini waktu yang cukup panjang juga kalau memang ingin melarikan diri, ingin pergi keluar dari Indonesia begitu, Pak Putu? Ya, tentunya kita masih sesuai dengan SOP, Mas. Jadi kita pada hari ini juga kita setelah mengajukan kasasi ini, kita langsung bersurat ke Kejaksaan Tinggi dan dengan menggunakan sarana tercepat kita langsung juga pada hari ini juga memohon kepada Kejaksaan Agung agar bisa langsung berkoordinasi secara mungkin secara teknisnya, Mas. Itu kami akan tempuh dengan cara yang paling tercepat seperti itu, Mas. Karena ini memang menjadi sorotan masyarakat juga yang mengkhawatirkan agar yang bersangkutan atau Gregorius Ronatanur ini tidak berpergian ke luar negeri. Oke, biasanya butuh waktu berapa lama, Pak Putu? Maaf saya potong. Artinya ketika pengajuan dari pihak Kejari untuk sampai bisa Dirjen Imigrasi begitu? Kalau kami sesegera mungkin ya, Mas. Nanti sambil ini berjalan, kita masih tetap menunggu juga dari imigrasi untuk bisa memperoleh jawaban juga, Mas. Jadi kita nih sambil kita ajukan hari ini, kita juga akan menunggu dari imigrasi untuk bisa memberikan jawaban untuk terhadap yang bersangkutan ini bisa dicekal dan tidak melarikan ke luar negeri, khususnya juga nanti kami jika memang nanti terdakwa itu sudah lari ke luar negeri, Mas, kita juga bisa menetapkan terdakwa ini sebagai daftar pencarian orang yang akan kami ajukan, yang selanjutnya akan bisa kami lakukan untuk langkah-langkah lebih lanjut, bisa mengambil terdakwa walaupun dia sudah bepergian ke luar negeri. Tapi sejauh ini dalam pemantauan Anda tentu sebagai Kasintel begitu, memang masih di Indonesia atau sudah keluar negeri, Pak Putu? Untuk pantauan sementara kami masih memonitor untuk terdakwa ini masih berada di Indonesia. Oke, jadi artinya pun masih butuh beberapa hari hingga pencekalan, terdakwa yang bersangkutan masih dalam negeri begitu ya? Bisa dipastikan begitu. Betul, ya, Pak? Oke. Pastikan seperti itu. Baik. Pak Putu terakhir, jadi artinya dengan 2 poin yang Anda sebutkan di awal tadi, seberapa keyakinan Kejari ini bisa kemudian diterima MA dan juga dinilai kembali begitu, Pak Putu? Ya, kami sangat optimis, Mas. Karena sejak kami melakukan pra penuntutan, pada saat berkas itu masuk dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, sudah kami lakukan penelitian oleh tim Jaksa Penuntut Umum. Nah, tentunya setelah dilakukan penelitian, ada 2 alat bukti yang cukup untuk kami anggap lengkap, maka sudah kami nyatakan P21 dan saat ini sudah kami buktikan juga di persidangan. Nah, namun kami menghormati putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa ini dengan tuntutan 12 tahun penjara, dan kami mempunyai upaya hukum biasa ini yang akan melakukan kasasi. Nah, itu nanti tentunya harapan kami sangat optimis dan sangat yakin
dengan kasasi atau memori kasasi yang kami ajukan ini bisa membuktikan bahwa memang terdakwa ini adalah bersalah melakukan minimal melakukan penganiayaan. Dan untuk itu sesuai dengan dakwaan yang kami dan tuntutan yang kami buat itu sudah dilakukan juga secara berlapis. Tentunya nanti terdakwa sendiri tidak akan keluar dari jeratan hukum, Mas. Baik, baik. Tentu kita berharap ada keadilan untuk keluarga Dini Sera. Begitu, terima kasih waktu dan juga informasi dari Anda. Pak Putu Arya Wibisana, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Pak Putu. Selamat malam, Mas Bram.